Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marosa Pariani dari kelas 10-12. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenal Trimurti dan Trimurti Sakti, struktur dewa-dewi dalam kepercayaan Hindu yang merupakan tugas pengganti dari ulangan lisan mata pelajaran sejarah. Materi pertama yang akan saya bahas adalah tentang Trimurti. Trimurti berasal dari dua kata, yaitu Tri yang artinya tiga dan Murti yang artinya kekuatan Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Tiga kekuatan tersebut adalah siklus makhluk hidup yang bisa kita maknai sebagai lahir, tumbuh, dan meninggal dunia. Nah, dalam Trimurti ada tiga dewa, yaitu Dewa Brahma sebagai sang pencipta, Dewa Wisnu sebagai sang pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pelebur. Ketiga dewa tersebut akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah Dewa Brahma. Dewa Brahma merupakan kekuatan Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai sang pencipta. Dewa ini juga disebut sebagai Dewa Agni atau Dewa Api, karena bisa menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Contoh perumpamannya adalah ketika seseorang lapar, dia memilih untuk memasak nasi yang memanfaatkan api. Secara visual, dewa ini digambarkan sebagai pria berjanggut dengan 4 wajah yang mengarah ke penjuru mata angin yang berbeda, yaitu barat, timur, selatan, dan juga utara. Hal ini melambangkan kekuasaan, alam semesta, dan juga keempat kitab suci Weda yang dipercaya keluar dari mulutnya. Yang kedua adalah Dewa Wisnu. Dewa Wisnu merupakan kekuatan Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa dalam memelihara alam semesta. Dewa ini dilambangkan dengan dewa air karena mampu memelihara keberlangsungan makhluk hidup. Contohnya, saat manusia menanam pohon, maka harus disiram dengan air setiap hari agar tidak mati dan juga kering. Dalam mitologi Hindu, Dewa Wisnu digambarkan sebagai sosok agung berkulit hitam kebiruan atau biru gelap yang memiliki 4 lengan, dengan masing-masing lengan memegang 4 benda sakral. Keempat benda sakral tersebut adalah yang pertama, cakra sudarsana atau senjata cakram berputar, yang kedua adalah sangka, kerang bersuara suci, yang ketiga adalah gada atau tongkat pusaka, yang keempat adalah padma atau bunga teratai. Yang ketiga adalah Dewa Siwa. Dewa Siwa adalah kekuatan Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa dalam menghancurkan atau melebur alam semesta yang sudah usang agar dapat menciptakan kehidupan yang baru. Dalam agama Hindu, Dewa Siwa digambarkan sebagai sosok pertapa sakti berkulit putih atau abu-abu, memiliki rambut gimbal atau jata, memiliki mata ketiga di dahi, berhiasan bulan sabit, berkalung ular atau Vasuki, dan memegang Trisula dan Damaru, serta sering duduk bermeditasi. Nah, barusan aku sudah selesai membahas tentang Trimurti, di mana Trimurti adalah kekuatan Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa yang memiliki 3 dewa, yaitu Dewa Brahma, Dewa Siwa, dan juga Dewa Wisnu. Sekarang kita akan membahas tentang Trimurti Sakti. Yuk kita simak. Trimurti Sakti Trisakti adalah 3 pasangan atau energi feminim yang mendampingi Trimurti. Trisakti ini terdiri dari Dewi Saraswati, Dewi Parwati, dan juga Dewi Laksmi yang akan aku bahas satu persatu. Yang pertama adalah Dewi Saraswati. Dewi Saraswati merupakan sakti dari Dewa Brahma yang merupakan dewa pencipta. Dewi Saraswati adalah dewi ilmu pengetahuan, sastra, dan juga seni, yang melambangkan kreativitas dan kebijaksanaan. Dewi Saraswati biasanya digambarkan sebagai seorang wanita cantik yang menaiki angsa atau duduk di atas teratai yang melambangkan kebijaksanaan sejati. Dalam mitologi Hindu, Dewa Brahma dan juga Dewi Saraswati dipercaya memiliki keturunan yang disebut sebagai umat manusia secara keseluruhan. Persatuan antara Dewa Pencipta dan juga Dewi Pengetahuan ini melambangkan penciptaan seluruh alam semesta dan segala isinya, sehingga semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini merupakan anak-anak mereka. Yang kedua adalah Dewi Laksmi. Dewi Laksmi atau Dewi Sri adalah sakti dari Dewa Wisnu yang merupakan pemelihara alam semesta. Dewi Laksmi adalah dewi keberuntungan, kemakmuran, dan juga keindahan. Secara visual, Dewi Laksmi digambarkan sebagai seorang wanita cantik yang memiliki kulit bercahaya, mengenakan pakaian tradisional India berwarna merah dan juga emas, serta membawa simbol-simbol kemakmuran. Dalam beberapa kitab Purana dan tradisi menyebutkan ada beberapa keturunan dari mereka. Salah satunya adalah Kamadewa Manmata, yaitu dewa cinta asmara
yang dianggap sebagai anak mereka. Yang ketiga adalah Dewi Parwati. Dewi Parwati merupakan sakti dari Dewa Siwa yang merupakan dewa penghancur atau pelebur alam semesta yang sudah usang. Dewi Parwati ini melambangkan cinta, kekuatan, kesuburan, dan juga pengabdian. Dalam mitologi Hindu, Dewi Parwati dikenal sebagai dewi yang banyak perwujudan, mulai dari sosok yang sangat lembut hingga sosok yang sangat menakutkan. Nah, manifestasi utama dari Dewi Parwati meliputi yang pertama, wujud lembut dan kedewasaan, yaitu wujud dari Pauri dan Gauri. Yang kedua, wujud pejuang dan pelindung, yaitu wujud Raudra dan Mahakali. Yang ketiga, wujud pengetahuan dan cinta kasih, yaitu Dewi Tara dan Dewi Bhuvanevari. Yang keempat, wujud penyatuan semesta atau Ardhanariswara, yaitu wujud separuh tubuh Dewi Parwati dan separuh tubuh Dewa Siwa. Dalam mitologi Hindu, keturunan atau putra-putri dari pasangan Dewa Siwa dan Dewi Parwati adalah Dewa Ganesha, yang kedua adalah Dewa Kartikeya, yang ketiga adalah Dewi Asoka Sundari yang jarang orang ketahui. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat keturunan dari pasangan Dewa Siwa dan juga Dewi Parwati. Yang pertama adalah Dewa Ganesha. Dewa Ganesha sering dikenal sebagai dewa berkepala gajah. Dewa ini adalah dewa ilmu pengetahuan, dewa kecerdasan, dewa kebijaksanaan, serta pelindung dari segala rintangan atau Vignahata. Dalam beberapa teks, seperti dalam teks Brahma Vaivarta Purana, Dewa Ganesha diposisikan sebagai anak pertama atau anak sulung dari pasangan Dewa Siwa dan juga Dewi Parwati. Yang kedua adalah Dewa Kartikeya. Dewa Kartikeya dikenal juga sebagai Dewa Kartika, Dewa Murugan, atau Dewa Skanda, adalah panglima perang para dewa. Ia dilambangkan sebagai dewa keberanian, dewa ketangkasan, dan juga dewa kekuasaan. Yang ketiga adalah Dewi Asoka Sundari. Dewi Asoka Sundari adalah putri terakhir dari pasangan Dewa Siwa dan juga Dewi Parwati. Menurut Padma Purana, ia diciptakan oleh Dewi Parwati dari pohon pengabul keinginan atau Kalpa Vriksa untuk mengobati kesepiannya. Nama Dewi Asoka Sundari berasal dari dua kata, yaitu Asoka yang berarti penghilang kesedihan dan Sundari yang artinya gadis cantik, yang mempresentasikan perannya sebagai pembawa kecantikan dan juga pembawa kebahagiaan adalah. Jadi kesimpulannya adalah struktur dewa-dewi dalam kepercayaan Hindu bukanlah Tuhan yang berdiri sendiri, melainkan perwujudan dari Brahman atau Tuhan yang Maha Esa. Struktur dewa-dewi ini umumnya diklasifikasikan dalam beberapa tingkatan utama, misalnya seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu Trimurti dan juga Trimurti Sakti. Di mana Trimurti adalah kekuatan Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa yang utama, yang meliputi Dewa Brahma sebagai sang pencipta, Dewa Siwa sebagai sang pelebur, dan juga Dewa Wisnu sebagai sang pemelihara. Sementara untuk Trimurti Sakti atau Trisakti adalah energi feminim atau pasangan yang menampingi Trimurti, yang meliputi Dewi Saraswati, Dewi Laksmi, dan juga Dewi Parwati. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.